Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah masih sampai sekarang saat ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat menghirup udara walaupun kita belajar sekarang ini tidak dalam kondisi seperti biasa, tidak bisa belajar di sekolah. Nah, kita sekarang masih dihadapi dengan pandemi yang membuat kita belajar di rumah masing-masing. Nah, semoga anak-anak bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat dalam menempuh pendidikan ini. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, anak-anak bapak sekalian, pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk pertemuan, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan. Pernikahan dalam Islam. Nah, apa sih itu pernikahan? Nanti Bapak akan jelaskan. Baik itu pernikahan, hukum-hukum nikah, dan syarat-syarat rukun nikah. Nah, sebagai pengantar dari Bapak, ya, Islam mengatur tata hubungan antara sesama umatnya, termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Nah, perkawinan ini adalah salah satu karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melaksanakannya, bagi masyarakat maupun seluruh umat manusia. Nah, pernikahan juga merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang baik dan sah, serta sesuai dengan tuntutan syara. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam, yaitu mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban suami istri. Nah, dan mungkin pada pertemuan kali ini Bapak akan membagi dua materi, untuk minggu depan satu lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernikahan. Apakah anak-anak Bapak tahu apa arti nikah? Nah, kata nikah dalam pengertian yang luas merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Nah, jadi bisa disimpulkan apa itu nikah tadi? Merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan menurut syariat Islam untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Nah, adapun tujuan dari pernikahan tersebut. Nah, apakah anak Bapak tahu apa tujuan pernikahan? Nah, menurut pasal 3 KHI bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, yaitu apa tujuannya tadi anak-anak Bapak? Untuk melakukan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, setelah pengertian pernikahan tadi, apa sih hukum nikah? Hukum nikah tersebut juga terbagi menjadi 5 menurut jumhur ulama, yaitu bisa menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Nah, kok kenapa bisa begitu? Nah, bisa kita jelaskan. Hukum
nikah, kenapa dia bisa menjadi mubah atau boleh? Yaitu mubah boleh ini merupakan hukum asal dari pernikahan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan apapun. Baik itu alasan yang mewajibkan dia untuk menikah ataupun alasan yang untuk mengharamkan dia menikah. Nah, berarti orang yang dalam keadaan seperti itu boleh untuk melangsungkan pernikahan. Nah, hukum yang kedua apa? Sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga. Nah, dia juga mampu berkeluarga, sudah mampu berkeluarga untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, dan untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Nah, dia sudah siap lahir batin, tapi dia juga tidak khawatir kalau bahwa dia itu terjerumus dalam perzinahan. Dalam artian dia masih mampu menahan hawa nafsunya. Itu hukumnya sunnah. Dan wajib, hukumnya menjadi wajib, yaitu berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan, baik itu jasmani maupun rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji tadi, seperti perzinahan. Nah, dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya, tapi dalam keadaan tersebut dia juga mampu menghidupi calon istrinya. Nah, jadi di situ hukum bagi seseorang yang dalam keadaan seperti itu adalah wajib untuk menikah, agar tidak terhindar dari perzinahan. Nah, hukumnya makruh. Hukum makruh ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal, belum mempunyai apapun untuk dibawa dalam kehidupan berumah tangga. Nah, walaupun dia secara fisik sudah siap, tapi untuk menyosong kehidupan berumah tangga dari materi dia tidak tepat, dia tidak sanggup. Nah, untuk seorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan perbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kalau dirinya telah memilih bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan langsung segera menikah. Nah, adapun hukumnya menjadi haram, yaitu hukum ini berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkan, serta memeras hartanya. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana Pak Guru? Nah, hukum haram tadi ini contoh, ketika si fulan ingin menikahi perempuannya dengan tujuan membalas dendam, contohnya kan. Si fulan dulu pada masa bujangan mempunyai dendam terhadap perempuannya. Dia menikahi perempuannya dengan tujuan untuk menyakiti perempuannya. Ataupun si fulan ini melihat hartanya, dia ingin memeras hartanya. Jadi tujuan dia menikah tadi hanya untuk menyakiti ataupun mempermainkan dan memeras hartanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi meminang atau mengkhitbah. Apa sih arti peminangan atau mengkhitbah itu? Nah, permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Gimana sih cara kita mengajukan peminangan? Yang pertama, pinangan kita terhadap gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh kita nyatakan secara terang-terangan. Nah, yang kedua, terhadap janda yang masih dalam masa iddah talak bain ataupun ditinggal mati suami, itu tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Dan yang ketiga, pinangan kepada mereka yang hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Gimana sih pinang secara sindiran tersebut? Contoh begini. Nah, ketika kita menemukan seorang perempuan tersebut, kita berada dekat perempuan tersebut, kita berbicara kepada beliau, kita menyindir beliau, kita menyindir perempuan tadi. Sepertinya ibu saya sudah tidak sabar lagi menggendong cucu. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Gitu. Nah, itu boleh tuh. Yang kedua yaitu perempuan yang boleh dipinang. Siapa-siapa saja yang boleh kita pinang. Yang pertama yaitu orang perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Nah, kalau istri orang jangan kita pinang, nanti marah suaminya. Selanjutnya, perempuan yang tidak dalam masa iddah.
perempuan yang sedang dalam masa iddah itu tidak boleh kita pinang. Nah, ketika dia tidak dalam masa iddah, itu baru boleh kita pinang. Dan perempuan yang belum dipinang orang lain. Nah, jadi untuk 3 kelompok wanita di atas, wanita yang telah Bapak sebutkan tadi, boleh kita pinang secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Nah, setelah kita memahami apa itu pengertian nikah dan hukumnya, dan apa saja, wanita seperti apa saja yang boleh kita pinang, nah, kita akan masuk kepada mahram. Pengertian secara singkat, mahram adalah laki-laki maupun perempuan yang haram untuk dinikahi. Adapun sebab-sebab yang dijadikan seorang perempuan menjadi haram untuk dinikahi oleh laki-laki dapat dibagi menjadi 2, yaitu perempuan sebab haram dinikahi untuk selamanya dan untuk sementara. Yang bagaimana sih perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya? Nah, perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya juga terbagi menjadi 4 macam, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hubungan kekeluargaan. Nah, itu tidak boleh dinikahi, seperti tante kita, atau ponakan kita, atau anak kandung kita, itu tidak boleh kita nikahi. Nah, yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah. Contoh, istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. Nah, itu ya. Ataupun istri ibu dari istri atau mertua kita, dan nenek dari istri atau ibunya ibu mertua kita. Nah, selanjutnya wanita seperti apa lagi? Wanita yang haram dinikahi karena sesusuan. Nah, contoh seperti ada tetangga yang kehilangan orang tuanya sejak kecil dalam keadaan menyusui, dan dia, si anak tadi, disusui oleh ibu kita sendiri. Nah, itu juga merupakan saudara sesusuan, dilarang untuk kita menikahinya. Dan yang terakhir adalah wanita yang diharam nikah karena sebab li'an. Nah, li'an ini adalah sumpah atas persaksian seorang suami yang menyaksikan istrinya berzina, namun tidak memiliki saksi lain selain dirinya. Adapun lafaz yang akan kita ucapkan ketika bersumpah li'an ini, yaitu aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Nah, selanjutnya sebab haram untuk dinikahi sementara adalah pertama, pertalian nikah, yang kedua talak bain kubro atau talak 3, dan yang ketiga memadu 2 orang perempuan bersaudara. Keempat, berpoligami lebih dari 4. Yang kelima, perbedaan agama. Nah, jadi ada 5 macam ya syarat sebab-sebab kita haram untuk menikahinya sementara saja. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan syarat-syarat dan rukun nikah. Apa sih syarat-syarat rukun nikah? Dan apa itu rukun nikah? Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga pernikahan menjadi sah. Apa-apa saja rukun nikah dan syarat nikah? Yang pertama, rukun nikah yaitu calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga itu ada wali. Yang keempat ada 2 orang saksi. Dan yang terakhir ada ijab dan kabul. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syarat menjadi calon suami yaitu beragama Islam, benar-benar bahwa dia itu seorang laki-laki, menikah bukan karena keterpaksaan, tidak beristri 4. Nah, mengetahui bahwa calon itu bukanlah wanita dari orang yang haram untuk kita nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya tadi. Nah, yang ketujuh, tidak sedang dalam keadaan ihram atau umroh. Syarat-syarat menjadi seorang istri apa saja? Beragama Islam, benar bahwa dia itu seorang perempuan, mendapat izin nikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mu'tadah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya.
Li'an tadi apa? Dilaknat suaminya karena tuduhan perzinaan tadi. Yang kedelapan, atas kemauan sendiri. Nah, itu dia ya, syarat menjadi calon istri. Nah, untuk menjadi syarat-syarat wali apa saja? Yang pertama, dia harus laki-laki. Yang kedua, harus beragama Islam. Yang ketiga, harus balik. Yang keempat, harus berakal. Yang kelima, merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang keenam, adil. Dan yang ketujuh, tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji. Selanjutnya, syarat untuk menjadi seorang saksi, dua orang saksi apa saja? Yaitu dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, akal, adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram, haji, atau umroh. Nah, dan yang terakhir, saksi tersebut harus hadir dalam ijab dan kabul. Sementara untuk syarat ijab dan kabul, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik itu dalam bahasa Arab, Indonesia, ataupun bahasa daerah dari calon pengantin. Yang kedua yaitu lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, yaitu pengantin laki-laki dan wali dari pengantin perempuan. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Pokoknya selama ijab dan kabul harus bersambung terus. Tidak boleh dilakukan kegiatan lain ataupun perkataan-perkataan yang lain. Nah, yang keempat, pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu tempat atau satu majelis. Tidak dikaitkan dengan sesuatu persyaratan apapun. Hanya harus berada satu tempat. Dan yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, setelah beberapa penjelasan Bapak tadi, kita masuk kepada materi mahar. Apa sih itu mahar? Mahar itu adalah mas kawin, yaitu pemberian wajib dari seorang suami kepada istri, karena ia akan menikah, gitu kan? Jadi adanya mahar ini atau mas kawin ini wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri tersebut. Bagaimana sih bentuk apa saja sih mahar-mahar yang harus diberikan? Yang pertama mahar musama, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Nah, yang kedua mahar misil, yaitu jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga ataupun tetangga kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial. Selanjutnya yaitu macam-macam pernikahan. Yang pertama ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah yang dilakukan seorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi SAW, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya untuk selamanya. Yang kedua ada nikah sigar, yaitu nikah tanpa mahar, di mana seseorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Yang ketiga nikah tahlil. Gambaran nikah tahlil ini seorang suami yang mentalat istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3. Nah, berarti ini sebuah rekayasa pernikahan gitu kan. Yang keempat itu nikah beda agama. Sudah bisa dijelaskan ya, satunya muslim, yang satunya non muslim. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban dari suami istri apa? Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. Menyayangi semua anak tanpa diskriminasi, memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. Kewajiban suami memberi nafkah. Nah, itu kewajiban dari suami istri ya. Selanjutnya, kewajiban bergaul dengan istri secara baik terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19. Kewajiban memimpin keluarga, kewajiban mendidik keluarga. Selanjutnya, kewajiban istri. Kewajiban istri ini mentaati suami, menjaga kehormatan,
mengatur rumah tangga, dan mendidik anak. Nah, setelah kita menikah, apa-apa saja hikmah pernikahan? Hikmah pernikahan bagi individu dan keluarga. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama. Yang kedua, dengan adanya pernikahan, maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan. Yang ketiga, pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti di antaranya keduanya harus saling dipahami. Hikmah bagi masyarakat apa? Nah, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat karena dengan pernikahan tersebut perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan terkurangi. Yang kedua apa? Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong di antara masyarakat. Nah, anak-anak Bapak sekalian, setelah materi yang Bapak jelaskan tadi, mungkin dapat anak-anak Bapak pahami dan bisa diulang kembali di rumah. Bagi anak-anak Bapak sekalian, boleh dilihat tugas-tugasnya di buku cetaknya pada halaman terakhir di bab yang kita pelajari tadi. Dan jangan lupa tugas di rumah, anak-anak Bapak membuat rangkuman atau resume tentang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Nah, semoga apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sudahi pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.